Semoga penjenengan yang di sana senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang sakit segera mendapatkan kesembuhan, yang mempunyai hutang segera dimudahkan untuk mendapatkan rezeki dan bisa membayar hutangnya, dan yang masih jomblo segera mendapatkan pasangannya. Amin. Saudaraku, 2-3 hari ini HP selalu berdering tilut pertanyaan tentang fenomena yang ada di Gunung Merapi. Saya sendiri tidak tahu ada peristiwa apa di sana. Hingga akhirnya saya mencari tahu, di teman saya yang berada di seputaran Kaliurang sana, yang kebetulan berdekatan dengan jalur Gunung Merapi. Tepatnya jam 23 itu ada semacam lintasan cahaya yang turun dari atas langit menukik tajam di kawah Merapi. Namun dari beberapa pengamat atau beberapa orang-orang yang di sana yang kebetulan dekat, benda tersebut tidak jatuh di dalam kawah, melainkan di seputaran Kali Adem. Itu berita yang sebenarnya. Namun kalau kita menilai secara ilmu batin, hal-hal semacam itu sangat tidak asing. Jadi kalau penjenengan pernah pergi ke wilayah Jogja, Sleman dan sekitarnya, jika pandangan mata penjenengan lurus di Gunung Merapi, maka setiap malam, hampir setiap malam itu pasti ada kilatan-kilatan cahaya dari atas langit menuju ke kawah Merapi. Mengapa demikian? Konon menurut para pinsepuh terdahulu bahwasanya Gunung Merapi itu adalah pusat kerajaan para makhluk halus, dan di sana sangat kental sekali hubungannya dengan Kanjeng Ratu Kidul. Maka jika ditarik lurus, Parangtritis dan Gunung Merapi itu sangat dekat sekali. Bahkan apabila penjenengan pernah ke puncak, pasti akan melihat Menara Gading yang ada di Yogyakarta itu tepat menghadap ke Gunung Merapi. Nah, ini merupakan tanda bahwasanya para pendahulu kita terdahulu ini sudah tahu tentang hubungan antara makhluk kasar dan makhluk halus yang saling bersinergi dan saling menjaga. Ya, tentu saja menjaga ketentraman lingkungan dan juga kestabilan alam. Hingga pada berapa tahun yang lalu, 2010, ketika terjadi gempa Jogja itu, sampai di Reksohargo, Kanjeng Gusti Haryo Tumenggung Reksohargo, Ki Reksohargo, atau lebih dikenal dengan Mbah Marijan Roso itu, beliau tidak mau turun karena beliau mendapatkan mandat langsung dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 pada masa itu. Sebagai bentuk kesetiaan seorang abdi
berbakti dengan sang raja. Oke, kita kembali ke Gunung Merapi. Jadi fenomena di Gunung Merapi itu banyak kita temui, misalnya adanya pasar bubrah. Jadi pasar bubrah yang banyak didongengkan itu bukan mitos, tapi benar-benar ada. Jadi ketika panjenengan naik di wilayah perkemahan, panjenengan bisa mengambil jalur dari Kaliurang ke selatan, itu nanti akan menemukan bukit perkemahan yang biasa dekat dengan pasar bubrah. Nggak perlu naik, cukup di situ aja panjenengan sudah mendengarkan. Pada malam-malam tertentu terdengar suara-suara ganjil di sana. Di wilayah desa Kinah Rejo ya, Irah Rejo atau apa? Nah, saya lupa itu. Di sana Anda akan mendengarkan suara seperti pasar. Dan konon Anda juga bisa membeli sesuatu itu. Jadi misalkan Anda meletakkan uang di atas gundukan batu atau tanah, Anda menyebutkan barang apa yang akan panjenengan inginkan, akan muncul barang itu. Nah, jika benar-benar muncul barang itu, maka Anda mendapatkan suatu mukjizat yang luar biasa yang bisa dibawa pulang. Namun jika tidak, ya uang panjenengan hilang, tapi barang tidak ada, jangan sekali-sekali berbicara kotor di sana. Karena jangan-jangan nanti bukan hanya uangnya yang hilang, tapi juga orangnya. Ini nyata di pasar bubrah. Kembali fenomena alam yang terjadi tentang cahaya atau celeret, orang sana menyebutnya, itu setiap hari, setiap malam. Mengapa demikian? Konon di situ adalah swarga pangrantunan, artinya surga tempat para sukma yang belum sempat sowan atau masih ditahan karena sesuatu dan lain, dan karena urusan yang belum terselesaikan dan lain sebagainya. Maka tidak heran jika banyak cerita tentang pendaki Gunung Merapi yang tersesat karena dipanggil oleh orang yang dia kenal. Saya pernah pada tahun 2004, ya pada saat itu setelah anak saya yang ragil si Bagus lahir dengan selamat, saya punya nadar biar anak saya nanti bisa kokoh, sentosa, mempunyai hati baja karena anak laki-laki. Saya pun berusaha mencari daya kekuatan, sumber supranatural di Merapi sana. Namun nggak sampai di atas ya, sampai ke puncak. Saya cukup di lengkeng atau di bukit ya, di Gampeng. Nah, di Gampeng, tepatnya di wilayah Cangkringan, di seputaran Cangkringan, Kali Adem. Nah, di sana pada saat malam itu saya menyaksikan sendiri banyaknya cahaya-cahaya yang turun dari langit. Dan ini konon dipercaya sebagai
sukma yang dari sana tidak diterima dan untuk sementara ditempatkan di Kawah Merapi. Maka bagi para ahli spiritual untuk ke Merapi jarang yang berani sendiri. Pasti ada beberapa orang yang mengikutinya karena ya itu tadi, takut jika tersesat. Meskipun para pengulah batin yang terbiasa bermeditasi, namun manusia biasa juga tak luput dengan kekurangannya, termasuk juga saya. Tapi setidaknya saya pernah merasakan dinginnya hembusan angin di pegunungan Merapi. Jadi mengenai seleret atau cahaya yang muncul pada jam 11 ini, saya lebih percaya dengan cerita-cerita terdahulu tentang adanya sukmo mampir. Ya, artinya untuk dijadikan tempat bersemayamnya para sukma sebelum sowan ke swarga jati atau swarga Allah Rabbi. Mengenai percaya dan tidaknya para pemirsa, saya kembalikan ke panjenengan semua, karena sesungguhnya segala sesuatu itu tidak ada hal yang aneh jika Allah sudah menghendaki.